Masih bersama Celestia Widya, berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga kurang berhati-hati saat menuang bensin, sebuah toko pupuk di Lombok Timur ludes terbakar. Seorang karyawan terluka bakar. Seorang pemuda di Bima diringkus polisi karena diduga mengedarkan sabu-sabu. Hembusan angin kencang di Lombok Barat menumbangkan puluhan pohon perindang dan merusak atap toko milik warga. Seorang pemuda berinisial WD usia 26 tahun diringkus tim gabungan Satuan Reserse Narkoba Polres Bima dan Intelmob Brimob Polda NTB karena diduga berbisnis narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka digerebek di halaman rumahnya di Desa Talabiu, Kecamatan Woha, diduga sedang menunggu pembeli. Polisi menyita 17,8 gram sabu-sabu, senjata api rakitan beserta amunisi, serta sebuah senjata tajam dan panah sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan tersangka atas informasi warga sekitar yang resah dengan masifnya peredaran narkotika di wilayahnya. Di dalam rumah yang bersangkutan di Desa Talabiu, Kecamatan Woha, didapatkan 2 poket kristal bening diduga sabu. Yang satu poket besar seberat 16,24 gram, kemudian satu poket kecil seberat 1,08 gram. Kemudian pelaku beserta barang bukti kami amankan di Mako Polres Bima untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bahwa satu poket besar itu atau negatif amfetamin, sedangkan satu poket kecil itu positif amfetamin. Setelah kami melakukan penyelidikan dan didapatkan hasil bahwa salah satu modus yang bersangkutan untuk mengelabui pembeli dan petugas diisi dengan gula batu. Polisi masih melacak komplotan dan pemasok narkotika ke tersangka yang diduga merupakan sindikat lintas daerah. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bima, Eni Kusuma melaporkan. Seorang pemuda bernama Rizky, 28 tahun, diringkus tim Opsnal Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga menggelapkan sepeda motor milik temannya. Tersangka diringkus di rumahnya di Kelurahan Selaparan atas laporan korban yang kehilangan sepeda motor setelah dipinjam pelaku. Polisi menyita barang bukti 1 unit sepeda motor yang sempat digadaikan oleh tersangka. Tersangka berpura-pura meminjam motor rekannya dengan alasan ingin menjenguk temannya yang sakit. Namun ternyata motor korban digadaikan ke salah seorang warga di Kabupaten Lombok Tengah sebesar 4,5 juta rupiah. Pada saat itu temannya meminjam kendaraan tersebut untuk pergi dari kos-kosan. Setelah itu ternyata motor pelapor ini digadai oleh temannya ini untuk kebutuhannya sehari-hari. Nah, pada saat itu pelapor ke Polres untuk melakukan pelaporan pengaduan terkait dengan hilangnya atau timbulnya penggelapan kendaraan bermotornya. Digadai sebesar 4.800.000 sehingga menimbulkan kerugian terhadap korban sebesar 18 juta.
Tersangka mengaku menggadaikan motor tersebut karena ia kehabisan uang akibat kalah bermain judi online. Awalnya saya itu kan main judi. Nah, saat itu saya kalah judi online. Slot. Waktu itu saya kalah. Terus saya bingung. Memang pertamanya itu saya tidak ada niat untuk bergadai motor ini. Cuman waktu saya mampir ke kos teman saya itu baru di situ timbul. Sudah melihatmu ya? Iya, di situ timbul niat saya untuk bergadai motor. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal 4 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seorang pria bernama Muhali berusia 45 tahun diringkus aparat Satuan Reserse Kriminal Polsek Ampenan karena diduga mencuri 3 ekor burung peleci di rumah warga di lingkungan Karangujung, Kelurahan Dayan Pekan. Tersangka ditangkap di rumah rekannya di wilayah Dusun Tempit Presa Ampenan usai menjual burung curiannya. Polisi menyita 3 ekor burung peleci dan sangkarnya serta sebuah tang pemotong besi sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka mencuri dengan memotong pagar kawat rumah saat korban tidak berada di rumahnya. Jadi pelaku M ini memasuki rumah korban dengan menggunting kawat berduri yang ada di pagar, kemudian memasuki pekarangan, dan pelaku mengambil 3 ekor burung jenis kecial kuning, dan kurang dari 24 jam pelaku sudah berhasil diamankan di rumah temannya di wilayah Ampenan Tengah juga. Tersangka mengakui mencuri untuk menambah ongkos berangkat ke Malaysia. Berapa yang dijual? Cuma 1. Yang duanya? Masih di rumah. Berapa dijual satu? 200 ribu. Alasan nyuri apa? Malaysia. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memastikan stok pupuk subsidi untuk petani mencukupi memasuki musim tanam akhir tahun. Dinas Pertanian mencatat saat ini Pemda memiliki stok pupuk jenis urea sebanyak 26.000 ton dan pupuk jenis NPK sebanyak 24.000 ton yang siap didistribusikan ke semua wilayah. Pemda memprediksi jumlah lahan produktif yang akan melakukan penanaman serentak pada bulan Desember mencapai 52.000 hektar. Meski telah memasuki musim penghujan di sebagian wilayah, Pemda tetap mengimbau warga memperhatikan pola tanam menyesuaikan dengan wilayahnya. Kalau kondisi kesiapan kita secara umum tentang ketersediaan pupuknya, sampai dengan hari ini kita pupuk masih tersedia. Berapa? Jadi kalau kita menghitung kebutuhan pupuk Lombok Tengah dalam 1 tahun itu 26.900 hektar, kita sudah dipenuhi oleh pemerintah pusat sebanyak 26.000 ton. Ya, dan 26.000 ton ini menunjukkan bahwa 96% kebutuhan pupuk di Lombok Tengah ini sudah terpenuhi untuk ureanya. Kemudian untuk NPK-nya dari kebutuhan 34.000 sekarang sudah terpenuhi 20.000. Ini untuk musim tanam yang sekarang, karena akan berakhir Desember. Dinas Pertanian Kabupaten juga mengimbau petani mengatur pola penggunaan pupuk sesuai aturan agar stok pupuk terdistribusi secara merata dan tidak terjadi kelangkaan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.